Kembali lagi di channel Max Movie. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan? Seperti biasa buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa sabrek lah dan nyalain kopinya. Gorengan lontong sudah siap. Oke lah, kita gaskan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika Xiaoyan menyetujui tantangan dari Yi Chen. Sementara itu ketua Qiuling yang terkejut dengan kedatangan Xiaoyan. Lantas dia menyarankan Xiaoyan agar tidak menerima tantangan dari Yi Chen. Mengingat karakter Yi Chen yang sangatlah buruk, namun Xiaoyan hanya menggelengkan kelapanya pada saat ini. Lantas dia berkata, "Ketua Qiuling, pihak lain sudah mengajukan tantangan. Bagaimana mungkin aku menolaknya?" Sementara itu seluruh orang di alun-alun Menara Pil Tower menjadi ramai akan perbincangan. Pertempuran antara juara nomor 1 Pil Tower melawan anggota murid jenius Sekte Langit yang mendalam. Hal seperti ini adalah hal yang cukup langka dari banyak generasi muda. Sementara itu orang-orang berbincang bahwa sepertinya Xiaoyan akan kalah dikarenakan Yi Chen bukanlah seseorang puncak dosung biasa. Semua orang mungkin berpikir bahwasannya Xiaoyan bisa dianggap nomor 1. Itu adalah juara dalam penyempurnaan pil obat, bukanlah dalam bidang energi doki. Atas nama Yi Chen dengan menggunakan derajat serta reputasinya, dia akan mewakili Chen Tianan akan membalaskan dendam putranya. Sementara itu Chen Tianan berkata kepada Yi Chen, "Selama kau berhasil membunuh bajingan tersebut, maka Sekte Xuan akan selalu berdiri di sampingmu untuk pemilihan pemimpin selanjutnya di masa mendatang." Senyum dingin terlihat di wajah Yi Chen pada saat ini, saat dirinya menoleh ke arah Xiaoyan. Lantas dia berkata, "Aku cukup tertarik denganmu, namun kau harus ingat kau tidak boleh bersembunyi di bawah perlindungan Menara Pil lagi." Xiaoyan hanya tersenyum saat dirinya menjawab, "Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak penting, karena saat ini diriku telah datang, maka aku tidak akan mundur begitu saja." Yi Chen lantas tersenyum dingin, "Jika seperti itu, baguslah. Kau memang layak menjadi juara nomor 1 di Pil Gathering." Setelah mengucapkan kata-kata seperti itu, aura yang sangat megah melonjak dari tubuh Yi Chen. Dia menginjak udara dan seketika sebuah panggung batu bulat dengan ukuran yang sangat besar 200 kaki seketika muncul. Tempat tersebut adalah arena pertarungan mereka. Jika salah satu dari mereka melewati batas, maka dinyatakan telah kalah. Yi Chen tersenyum dingin di wajahnya dengan tatapan berdarah saat dirinya menatap Xiaoyan. Tujuannya saat ini bukanlah memaksa Xiaoyan keluar dari panggung batu, namun sebaliknya, dia berencana untuk membunuh Xiaoyan di tempat itu. Yi Chen tidak membuang waktu lagi pada saat ini, saat dirinya menghilang dengan kekuatan kecepatan seperti kilat dari tempatnya berpijak. Menyadari hal tersebut, lantas Xiaoyan melancarkan tendangan di ruang kosong, saat dirinya menyadari di mana letak Yi Chen akan muncul. Seketika tangan dan kaki saling bertabrakan dengan benturan yang sangat keras. Sementara itu Yi Chen merilis sebuah teknik yang bernama pelahap tangan pengumbah tulang darah. Saat teriakannya terdengar, seketika daya hisap meletus dari tangannya saat dirinya menargetkan bagian terdalam dari tubuh Xiaoyan. Saat ini terlihat bagian terdalam tubuh Xiaoyan terlihat sangat kacau saat teknik tersebut diaktifkan. Di sisi lain Xiaoyan merasakan sesuatu yang tidak biasa di dalam tubuhnya saat ini. Dia merasakan sesuatu di tubuhnya yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Saat kekuatan dari teknik terus menekan tubuhnya, Xiaoyan lantas mengeluarkan 3000 jantung api keluar. Seketika kabut putih merembes di tangan Yi Chen dengan suhu yang dirasakannya sangatlah menakutkan. Jika saja tangan Yi Chen tidak dilepaskan, maka bisa dipastikan tangannya akan lumpuh total. Sementara saat Yi Chen benar-benar terkejut dengan kombinasi 3 api surgawi Xiaoyan, dengan cepat ia kembali mengarahkan tangannya ke arah Xiaoyan, kemudian mengepalkannya dengan membentuk sebuah ledakan darah. Seketika lengan Xiaoyan sedikit bergetar saat dia merasakan perubahan darah di tubuhnya, yang saat ini seolah-olah berubah dan dikendalikan. Xiaoyan lantas bergumam, sepertinya orang ini benar-benar memiliki kejahatan. Tidak disangka dia mempunyai teknik semacam itu. Dijelaskan teknik darah Yi Chen ini, jika dia berhadapan dengan seorang dosung biasa, maka darah seseorang ahli tersebut akan keluar semuanya. Namun pada saat ini itu tidak berlaku kepada Xiaoyan. Melihat hal tersebut, Yi Chen sedikit mengerutkan keningnya saat dia berkata, pantas saja dia bisa menjadi juara kompetisi Menara Pil. Tidak disangka kemampuannya juga sangat luar biasa. Oleh karena itu saat ini Yi Chen tidak ingin terlalu berlama-lama saat dirinya berniat untuk menghabisi Xiaoyan secepat mungkin. Seketika segel tangan terbentuk di tangan Yi Chen, yang mengeluarkan gelombang darah doki menyembur keluar dari semua pori-porinya. Sementara itu Cao Ying yang melihat pertarungan tersebut mengatakan kepada Xiaoyan agar berhati-hati.
Keterampilan perubahan darah terhebat Sekte Langit yang mendalam akan mempengaruhi uap darah di dalam tubuhmu, dan itu semua demi memperkuat dirinya. Dalam waktu singkat, Yi Chen sudah membuat sebuah tangan cakar darah yang begitu sangat tajam. Namun setelah serangan tersebut akan mendekati Xiaoyan, energi api coklat di tubuh Xiaoyan melonjak. Ruangan di sekitarnya berfluktuasi dengan retak saat 3 kekuatan kombinasi api surgawi menghantam cakar darah milik Yi Chen. Sementara itu semua orang tercengang dan kebingungan saat melihat bentrok kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, tetua Sekte Xuan berbisik kepada Chen Tianan yang saat ini berada di sampingnya. "Tetua, sepertinya ada yang tidak beres kali ini. Aura orang itu tumbuh jauh lebih kuat daripada waktu itu." Mendengarkan hal tersebut, lantas Chen Tianan hanya berkata, "Seharusnya ini akan baik-baik saja. Terlepas seberapa kuat Xiaoyan, dia tidak lebih dari seseorang dosung bintang 9 biasa. Dan ranah semacam itu sudah beberapa kali dihabisi oleh Yi Chen." Sementara saat bentrok telah terjadi, ekspresi dari Yi Chen berubah sangat jelek saat ini. Saat dirinya berkata, "Aku telah melakukan pembunuhan sejak usiaku masih muda dan telah menghabisi begitu banyak orang. Namun mustahil aku tidak bisa mengalahkan bocah ini. Terlepas dari apapun yang terjadi, aku harus segera membunuhnya." Setelah berkata seperti itu, tangannya saat ini mengepal. Kekuatan darah bergejolak keluar dengan kuat saat membentuk sebuah tombak darah yang saat ini panjang berwarna merah. Tombak darah tersebut seperti layaknya dewa pembunuh yang akan turun ke dunia. Ketika tombak itu dilepaskan dan melesat lurus ke arah Xiaoyan. Namun ketika tombak itu melesat ke arahnya, Xiaoyan dapat menghindarinya dengan cukup baik. Namun saat ini Yi Chen yang sudah terlihat marah, lalu kembali mengepalkan tangannya saat tombak darah terpecah menjadi 7 bagian. Di sisi lain, sekuat apa Yi Chen mengendalikan teknik darahnya, Xiaoyan tetaplah bisa melawannya dengan sangat sempurna. Saat ini terlihat Yi Chen yang semakin kehilangan kesabaran dan konsentrasinya saat dirinya tidak menyangka tidak bisa mengalahkan Xiaoyan dalam waktu singkat. Sebuah teknik lanjutan dari Yi Chen dikeluarkan bernama tangan iblis surgawi. Dijelaskan teknik ini adalah sebuah teknik yang sangat dijaga ketat oleh Sekte Langit yang mendalam. Berhasil memaksa Yi Chen mengeluarkan teknik tersebut. Kekuatan Xiaoyan saat ini bukanlah main-main. Bahkan seseorang Yi Chen sangat tercengang dengan kekuatan apa yang ditampilkan oleh Xiaoyan. Melihat kekuatan yang sangat kuat akan menyerangnya, Xiaoyan lantas sedikit mundur saat dirinya membuat sebuah teknik rapalan di tangannya. Pada saat yang sama, Xiaoyan berencana untuk membentuk segel Dewa Klengu yang bernama segel Dewa Pemecah Gunung, serta menyusul dengan teknik kedua segel Pembalik Laut, dan dilanjutkan dengan segel ketiga yaitu Pembalik Tanah. Dengan kombinasi 3 segel yang terbentuk, lantas serangan mereka berdua bentrok satu sama lainnya saat bau darah yang sangat tajam menyebar di udara saat ini. Serangan mengguncang arena pertempuran. 3 segel dewa mengeluarkan pekikan yang begitu menghantam tubuh seseorang. Dan benar saja, dan setelah bentrokan yang terjadi selesai, terlihat Yi Chen saat ini membentur ke tanah dengan kondisi tubuh yang berakhir menyedihkan, yang saat ini berlumuran sebuah darah. Seketika semua orang tercengang dengan apa yang terjadi. Dengan menggunakan reputasi dari Sekte Langit yang mendalam, tidak disangka Yi Chen yang dianggap sebagai generasi muda yang sangat berbahaya malah berakhir jatuh di tangan Xiaoyan. Setelah mengalahkannya, lantas Xiaoyan kemudian mengambil cincin penyimpanan milik Yi Chen sebagai hadiah pertaruhan. Tidaklah mungkin bagi Xiaoyan melakukan pertempuran tersebut tanpa sebuah keuntungan apapun. Saat mendengarkan perkataan Xiaoyan tersebut, wajah Chen Tianan sangatlah marah pada saat dirinya berkata, "Xiaoyan, kau benar-benar bocah yang tidak berpendidikan. Kau benar-benar berani merebut barang orang lain setelah kau mengalahkannya. Apakah sebelumnya gurumu tidak pernah mengajarkan sopan santun?" Ketika niat membunuh yang sangat kuat melanda dirinya, Chen Tianan lantas melancarkan serangan kuat ke arah Xiaoyan. Namun tepat setelah kepalan tangan itu hendak mendekati tubuh Xiaoyan, seketika boneka wayang langit muncul dengan memblokir serangan dari Chen Tianan. Seketika bentrokan kuat pun terjadi. Di sisi lain, saat ini Chen Tianan memasang wajah dengan keterkejutan. Dia melihat sosok boneka wayang saat dia merasakan bahwa kekuatan boneka tersebut setara dengan seorang elit dusun. Melihat perubahan tersebut, seketika para ahli dari Sekte Xuan mengeluarkan senjatanya masing-masing dan pada saat ini mencoba mengepung Xiaoyan dari 3 arah. Namun tepat sebelum serangan mereka akan direncanakan, bagaimana mungkin Xiaoyan dan Yao Tianhuo hanya diam melihat apa yang terjadi? Melihat apa yang berada di depannya, Chen Tianan sangat tercengang dengan 3
kekuatan yang setara dengan elit Dosun yang saat ini di hadapan Xiaoyan. Sebelumnya Chen Tianan telah menghabiskan waktunya hanya untuk memburu Xiaoyan. Namun tidak terduga bocah ini benar-benar mempunyai kekuatan 3 elit Dosun yang mengerikan bahkan tanpa menara pil di belakangnya. Melihat situasi saat ini, lantas Ketua Qiuling angkat berbicara. Chen Tianan, keributan apa yang telah kau lakukan sebelumnya sudah sangatlah cukup. Jika kau memaksakan dirimu, maka 3 ketua menara pil akan datang untuk meminta pertanggungjawaban darimu. Lantas Chen Tianan berkata, apakah kau berpikir akan sangat mudah mengambil barang yang berharga dari Sekte Langit yang mendalam? Ketika situasinya yang sangat memanas dan tak terkendali, tiba-tiba ruang berfluktuasi. Dan seketika sosok Xuan Yi pun telah muncul saat ini. Lantas Xuan Yi berkata, jika kau masih bertekad untuk melanjutkan masalah ini, maka jangan salahkan diri yang lama ini untuk tidak memberimu wajah. Selain itu, Yi Chen, kau adalah perwakilan dari Sekte Langit yang mendalam. Tentu saja akan menjadi musuh kami jika situasi ini terus berlanjut. Karenanya kau harus segera kembali. Di sisi lain aku ingin melihat bagaimana Tian Mingxi akan membalas apa yang telah kamu lakukan. Mendengarkan perkataan tersebut, Chen Tianan hanya menggertakkan giginya, berhadapan dengan salah satu dari 3 pemimpin menara pil. Hal ini bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata. Karenanya pada saat ini mau tidak mau dia harus menekan dendam yang telah bergejolak di dalam dirinya. Lantas Chen Tianan berkata, jika situasinya sudah seperti ini, maka aku akan akhiri saja masalah ini. Namun aku tidak akan melepaskan masalah yang telah dilakukan Xiaoyan akan berakhir dengan begitu mudah. Singkatnya, setelah berhasil memaksa kelompok Chen Tianan mundur, Xuan Yi lantas sedikit heran dengan Xiaoyan. Walaupun ada Qiuling di sampingnya, dia sendiri sudah cukup untuk menangani masalah seperti ini. Xiaoyan lantas tersenyum dan berkata bahwa Yi Chen sebelumnya telah mengatur sebuah panggung pertempuran. Maka dari itu aku tidak akan mundur begitu saja dengannya. Xuan Yi hanya menghela napas. Sikap yang ditunjukkan oleh Xiaoyan saat ini, sikap yang telah ditunjukkan Xiaoyan serta dengan karakternya benar-benar mirip dengan apa yang ada pada diri Yao Chen. Lantas Xuan Yi kembali berkata, Xiaoyan, masuklah dengan kami. Kami telah menemukan informasi tentang gurumu yang telah dipenjarakan.